Perkembangan informasi program bantuan Kementerian Sosial, terutama program Keluarga Harapan. Di tahun 2023 tentunya pemerintah melalui Kemensos mengupdate perkembangan penyaluran program bantuan tersebut. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui sesuai dengan judul. Tentunya disimak informasi ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Di tahun 2023 tentunya ada banyak informasi perkembangan program bantuan dari pemerintah. Salah satunya itu dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman sahabat sosial, Kemensos tentunya mengupdate informasi perkembangan program bantuan PKH dan BPNT. Di video kali ini kami akan menyampaikan 5 syarat yang harus dipenuhi bagi KPM, keluarga penerima manfaat sebagai penerima bantuan PKH, termasuk juga BPNT. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasannya, untuk yang baru join, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Jadi, informasi perkembangan program bantuan PKH di tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk PKH tahap pertama 3 bulan pencairan Januari, Februari, dan Maret. Ini terkait perkembangan di tahap pertama. Kemudian di bulan berikutnya tahap kedua lanjut, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian di tahap ketiga bulan Juli, Agustus, dan September. Sisanya 3 bulan terakhir yaitu di bulan Oktober, November, dan Desember tahap keempat. Teruntuk untuk bantuan BPNT disalurkan setiap bulannya jika memang tidak ada halangan atau hambatan terkait perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Nanti bisa saja bantuan disalurkan setiap bulan atau 1 kali 3 bulan. Ini sesuai dengan penetapan dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan menyampaikan 5 syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima program bantuan dari Kementerian Sosial, terutama yaitu PKH, program Keluarga Harapan. Yang pertama yaitu harus memiliki komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, teman-teman perlu diketahui PKH merupakan bantuan bersyarat. Nah, dari program bantuan bersyarat ini tentunya ditetapkan aturan-aturan dari Kementerian Sosial. Dari beberapa komponen yang telah ditetapkan, ada 3 komponen yang harus atau wajib dipenuhi sebagai penerima bantuan sosial Kemensos, terutama PKH. Yang pertama yaitu komponen pendidikan. Kemudian yang kedua komponen kesehatan, yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Untuk komponen kesehatan meliputi yaitu harus memiliki komponen ibu hamil, kemudian memiliki komponen anak usia dini. Nah, ini 2 syarat yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan sosial Kemensos. Kemudian untuk dari segi komponen pendidikan, yaitu memiliki komponen peserta didik atau anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMK, ataupun SMA. Nah, 3 dari peserta didik ini masuk dalam kategori komponen pendidikan. Nanti program bantuan yang diterima dalam segi insentif tentunya berbeda dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian yang terakhir komponen kesejahteraan sosial meliputi yaitu komponen penyandang disabilitas berat, kemudian komponen yaitu lanjut usia. Nah, dari 2 komponen tersebut memiliki komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat itu masuk dalam komponen kesejahteraan sosial. Nah, dari 3 komponen tersebut harus maksimal memiliki 4 jiwa. Nah,
teman-teman maksimal memiliki 4 jiwa, boleh 2 jiwa masuk dalam komponen yang telah ditetapkan ini. Jadi bantuan yang diterima yaitu maksimal 4 jiwa, apakah itu dalam komponen pendidikan ataupun komponen kesejahteraan sosial atau komponen kesehatan. Jadi maksimal 4 jiwa yang bisa didapat bagi penerima bantuan PKH. Kemudian lanjutan yang kedua yaitu pada saat proses verifikasi lapangan oleh setiap pendamping sosial nanti akan dinilai yaitu dari segi taraf sosial ekonomi. Nah, teman-teman, dari segi taraf sosial ekonomi ini akan dinilai pada saat proses verifikasi lapangan oleh pendamping sosial. Apakah masih masuk dalam keluarga kurang mampu atau sudah berada dalam taraf ekonomi sejahtera atau sudah mampu atau tidak layak lagi menerima program bantuan Kemensos ini. Jadi teman-teman, jika berada di desil 1 sampai dengan desil 4, apakah itu keluarga rentan miskin, keluarga miskin ataupun keluarga di bawah garis di bawah kemiskinan, tentunya berhak atau prioritas mendapatkan program bantuan PKH di tahun 2023 selama 4 tahap tentunya. Nah, teman-teman, tentunya harapan kita bagi KPM berada di taraf segi ekonominya yang sudah mampu, artinya sudah bisa layak atau sejahtera, tidak lagi perlu mendapatkan bantuan PKH ini atau digraduasi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman, itu harapan kita karena program bantuan tidak bersifat permanen dan itu diberikan hanya yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang ketiga yaitu jika pada saat proses verifikasi dari anggota keluarganya terindikasi atau tidak ada status pekerjaan sebagai PNS, kemudian tidak ada status sebagai pekerja ASN, TNI Polri ataupun yang lainnya, karyawan BUMN, BUMD, maka masih berhak menerima program bantuan sosial PKH ataupun BPNT. Nah, teman-teman, ini perlu diketahui karena saat ini lagi gencarnya yaitu pembukaan P3K ataupun pembukaan lowongan pekerjaan dari segi BUMN, maka bagi teman-teman yang sudah berstatus dalam anggota keluarganya ada status PNS, TNI Polri ataupun karyawan BUMN, maka tidak berhak lagi menerima program bantuan PKH ataupun BPNT dari Kementerian Sosial. Kemudian selanjutnya poin yang keempat, nah ini penting teman-teman, sebagai penerima PKH tentunya tidak pernah melanggar komitmen sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, ini tentunya PKH merupakan bantuan bersyarat dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan seperti rutin mengikuti pertemuan kelompok. Nah, ini akan dinilai nanti oleh pendamping sosial di masing-masing wilayah. Nah, jika tidak rutin mengikuti kelompok pertemuannya ataupun tidak pernah mengikuti pertemuan kelompok, maka akan dinilai oleh pendamping sosial dan bisa saja nanti di tahap selanjutnya bantuan PKH-nya tidak akan dicairkan. Kemudian komponen yang telah ditetapkan tadi seperti komponen kesehatan seperti memiliki komponen ibu hamil ataupun komponen anak usia dini. Nah, harus rutin mengikuti posyandu di setiap wilayah karena memang di masing-masing desa atau kelurahan mengadakan posyandu dan itu rutin harus dilakukan oleh penerima program bantuan PKH yang memiliki komponen kesehatan ibu hamil ataupun anak usia dini. Apalagi ini yang memiliki komponen pendidikan peserta didik SD, SMP, SMA ataupun SMK harus merupakan siswa aktif dan merupakan siswa yang rajin tentunya, terutama untuk mengikuti program pendidikan dari Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman, apalagi bagi siswa yang tidak aktif atau sering tidak datang mengikuti pelajaran akan dinilai juga dari pendamping sosial. Bisa saja nanti di tahap selanjutnya dari segi komponen pendidikan bantuannya tidak akan disalurkan di tahap selanjutnya.
Kemudian yang terakhir, nah ini teman-teman penting juga karena semuanya memang penting dan salah satu tidak dipenuhi maka bantuannya tidak akan dicairkan. Yang kelima yaitu telah ditetapkan juga data kependudukan harus padan antara DTKS Kementerian Sosial dengan data Dukcapil. Nah ini teman-teman karena prosesnya tentu dilakukan verifikasi setiap bulan. Jika memang ada KPM yang belum mengupdate data kependudukannya maka harus dilaporkan agar padan antara DTKS dengan Dukcapil. Jadi teman-teman, informasi ini perlu teman-teman ketahui, ada 5 syarat yang harus dipenuhi di tahun 2023 sebagai penerima bantuan sosial Kemensos, PKH ataupun BPNT. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kita update lagi perkembangan informasi selanjutnya. Yang jelas tetap stay di channel ini. Kita akan lanjut di next video jika memang ada informasi tambahan penting tentunya. Jangan lupa teman-teman disebarluaskan informasi ini, di-share ke media sosial yang lainnya seperti Facebook, WhatsApp atau yang lainnya. Jangan lupa juga di like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.